Ya, halo semuanya. Video saya hari ini akan membahas mengenai eh, produk research ya. Jadi masih melanjutkan dari materi sebelumnya. Ini sebetulnya slide lanjutan ya. Nah, slide lanjutan ini lebih banyak membahas mengenai bagaimana kita mencari produk utama yang sekiranya mampu diterima oleh pasar. Karena ketika nanti kalian atau Anda membuat sebuah produk atau mencari sebuah produk untuk dijual, tentu harus melakukan riset dulu. Walaupun pada kenyataannya, hampir sebagian besar orang itu tidak melakukan riset ya. Mereka langsung serta-merta menjual produk dengan anggapan dan asumsi mereka masing-masing. Menganggap bahwa nantinya produk saya ini akan laku dijual. Nah, memang tidak ada yang salah. Tapi karena kita sekarang masuk ke dunia online, sebetulnya semua data itu sudah ada. Ya. Sumber muara orang mencari informasi kan pasti melalui Google rata-rata. Nah, kita bisa manfaatkan itu untuk menganalisa terlebih dahulu. Kira-kira produk apa nih yang sedang banyak dicari. Ya. Nah, tapi sebetulnya ada tiga aspek. Ya, ada tiga aspek yang bisa kita gunakan. Pendekatan apa sih kira-kira yang bisa kita gunakan untuk mencari produk yang sekiranya bisa diterima oleh pasar. Ya. Nah, produk market fit memiliki arti punya peranan yang bagus ya di market. Artinya produk yang kita jual nantinya itu bisa dipastikan ya cukup bisa diterima lah ya oleh pasar gitu. Nah, ini ada statistik dari tech.co ya, bahwa 80% e-commerce startup itu gagal. Kenapa? Karena gagal dalam mendefinisikan produk, ya, gagal dalam menjual sebuah produk. Ya, walaupun mungkin banyak yang beranggapan, Pak, mungkin cara jualannya yang salah. Pak, mungkin cara pengemasannya yang kurang tepat atau kurang menarik. Memang betul, ya. Saya teringat mungkin waktu itu pernah ada yang bertanya, barang sejelek apapun kalau cara jualannya bagus, ya laku. Memang tidak ada yang salah, ya. Nah, tapi tidak akan long term, ya, tidak akan tahan lama. Nah, tentu kita menginginkan produk yang kita jual bagus dan cara menjualnya pun bagus ya. Nah, harusnya sih seperti itu gitu. Nah, the good news is you don't have to create it, you just have to find it and position yourself where it count. Jadi kita nggak perlu lagi mencari-cari produk apa sih. Sebenarnya produknya sudah ada ya, kita tinggal pakai ya. Kita tidak perlu buat-buat lagi produk yang baru gitu maksudnya. Cuman pilihlah produk yang sekiranya nanti banyak dicari orang atau memang laku di pasaran. Nah, terus bagaimana caranya? Ya, untuk menemukan produk yang bisa diterima oleh pasar atau bahasa Inggrisnya produk market fit, pertama itu adalah produk yang high demand, ya. High demand ini artinya lagi banyak dicari, ya, dengan kategori yang spesifik atau orang menyebutnya niche, gitu ya. Mungkin saya pernah membahas atau belum ya dengan istilah niche market. Nah, yang dimaksud dengan niche market itu sedikit saya ulas ya. Niche market itu adalah kita membidik pasar yang sangat spesifik dan sangat sempit. Nah, contohnya begini. Contohnya sebut saja market saya itu adalah orang-orang yang eh, hobi tanaman, ya. Nah, hobi tanaman ini sebetulnya bisa kita spesifikkan lagi atau kita nicikan lagi. Kalau hobi tanaman kan general ya. Nah, kita bisa pecah lagi menjadi bagian yang lebih kecil. Contohnya apa? Tanaman hias. Nah, dari tanaman hias pun sebetulnya bisa kita spesifikkan lagi, ya. Tanaman hias ini kan masih general menurut saya juga. Apa contohnya, Pak? Contohnya adalah tanaman hias indoor. Nah, jadi kalau kalian merasa bahwa, aduh, saya mau jual tanaman hias nih, tapi sekarang udah banyak, ya bisa saja kalian pecah menjadi
produk yang sangat spesifik. Contohnya adalah tanaman hias indoor. Mau lebih spesifik lagi bisa tanaman hias indoor untuk di ruang tamu. Itu bisa lebih spesifik lagi. Ya, tapi kalau terlalu spesifik mungkin pasarnya terlalu sempit ya. Tapi sebetulnya dengan terlalu sempit kita bisa lebih fokus, bisa lebih apa namanya? Cara mengemasnya bisa lebih powerful dan yang paling penting itu adalah tingkat persaingannya rendah ya. Karena kan sebetulnya orang itu ketika mau membeli barang, dia itu kan bingung. Contoh saya ya. Saya pengen saya senang tanaman hias nih. Tapi saya juga mikir, ini tanaman hias kalau saya taruh di luar, taman saya nggak gede-gede amat. Tapi kayaknya lebih cantik kalau taruh di dalam. Oke, saya berpikir tanaman hiasnya untuk di dalam ruangan. Nah, tapi di dalam ruangan pun saya juga akan mikir lagi. Kalau di dalam ruangan, ruang tamu kayak gimana ya? Meja kalau di ruang makan kayak gimana? Kalau di kamar mandi kayak gimana? Kalau di kamar kayak gimana? Nah, punya kebingungan sendiri saya. Ya, punya permasalahannya sendiri. Nah, disitulah posisi Anda untuk bisa menjawab permasalahan saya. Ya. Jadi kalau Anda terlalu general hanya tanaman hias, sebetulnya belum menjawab permasalahan saya. Ya. Karena saya mungkin lebih ingin lebih spesifik. Kalau kalian menawarkan yang lebih spesifik, saya bisa mempertimbangkan jauh lebih besar untuk membeli produk Anda ketimbang produk orang lain. Nah, itu maksud saya. Ya. Jadi itu sekilas tentang niche market. Nah, jadi kalau kalian mau bisnis ya, jangan bermain di market yang terlalu umum ya, terlalu general. Carilah market-market yang spesifik ya atau disebut dengan niche market. Nah, itu tadi alasan-alasannya sudah saya jelaskan. Dan tentu saja in demand ya, maksudnya banyak permintaan gitu dan sedang berkembang. Ya contohnya tadi tanaman hias. Selain itu apalagi ya banyak lagi contoh yang lagi berkembang sekarang di era pandemi itu sepeda ya. Terus hobi-hobi yang lain misalkan masak itu bisa dikembangkan lagi. Ya. Oke, terus a brand that brings them together in a unique way. Nah, bisa saja cara kedua itu kalau kita tidak tidak mampu berbrand di niche market, misalkan di pakaian, hmm, cobalah bermain ke arah branding. Ya. Kalau kalian misalkan berbisnis pakaian secara umum, apa yang membedakan pakaian kalian dengan pakaian orang lain? Ya. Sama-sama dipakai, sama-sama fungsinya untuk melindungi bagian tubuh, sama-sama untuk mempercantik. Nah, disitulah keunikan yang namanya branding. Ya. Nah, nanti kita bahas tentang branding. Dan yang ketiga adalah precise target audience. Jadi kita harus mampu apa namanya menspesifikkan orang-orang tertentu. Ya, jadi jangan jualannya untuk semua orang, jangan. Ya, kita harus mampu mendefinisikan lebih detail lagi siapa yang akan jadi calon pembeli saya. Oh, baju yang saya jual ini khusus untuk baju-baju anak misalkan ya. Nah, baju anak juga target marketnya siapa? Anak-anak. Betul. Tapi kan tidak mungkin anak-anak langsung beli baju ke kalian atau ke Anda. Tentu kalian harus berpikir siapa yang akan membelikan baju buat anak-anaknya? Orang tuanya. Ya. Tapi kalau orang tuanya pun mungkin mereka lebih pintar memilih-milih baju. Ya. Bisa nggak saya memilih cari lagi target audiens yang lain? Bisa. Contohnya siapa? Nenek dan kakeknya. Nah, contohnya gitu. Karena nenek dan kakeknya itu akan lebih senang membelikan baju untuk cucunya. Nah, jadi target market saya itu adalah para kakek dan neneknya gitu ya. Para kakek-kakek dan nenek-nenek yang mempunyai cucu ya, yang mempunyai cucu. Nah, tentu nanti cara marketingnya beda, cara pengemasannya beda, cara penyampaiannya beda. Padahal saya menjual produk pakaian anak-anak. Nah, itu yang disebut dengan precise target audience. Jadi kita harus sangat jelas, sangat spesifik siapa yang akan jadi target market.
When entering a market, you want to make sure it's growing, but not saturate. Yeah, e-commerce is really just now getting rolling. So there are plenty of opportunity. Jadi kuncinya adalah ketika kita mau masuk ke dalam sebuah market ya, ke dalam sebuah pasar, pasar itu maksudnya persaingan lah ya, persaingan dalam berbisnis atau berjualan. Pastikan bahwa memang market yang kalian incar itu sedang berkembang, tapi tidak jenuh ya. Seperti yang tadi saya bilang, kalian mau jualan apa di e-commerce di online itu? Kalian mau jualan baju baju couple, kalian mau jual baju anak muda, kalian mau jual apa? Itu sebetulnya kalau kalian lihat produk-produk itu udah banyak ya di Shopee, di Tokped. Nah, itu kan artinya kalian harus bersaing ya. Ketika sudah banyak orang yang jual, itu bisa dikatakan sudah jenuh ya, sudah jenuh. Nah, kalian harus mampu memecah lagi itu ya. Walaupun kalian sama-sama jual baju dewasa, coba spesifikkan lagi. Kira-kira mau bermain di niche marketnya apa? Kira-kira kalian mau misalkan pecah ke target audience tadi, ya. Nah, bisa seperti itu. Oke. Kriterianya adalah pertama tentu demand ya, permintaannya lagi banyak atau ada permintaan lah maksudnya. Yang kedua ada peluang, yang ketiga adalah branding potensial. Nah, ini kajiannya cukup berbeda ya, demand, opportunity, dan branding potensial. Nah, kita bahas satu persatu ya. Nah, bagaimana kita mencari sebuah produk ya, menentukan produk yang lagi trending, yang lagi hits ya, yang lagi banyak dicari. Nah, di slide ini mungkin saya menggunakan slide yang dari luar negeri ya. Mereka pasti pakainya adalah Amazon ya. Nah, sebetulnya kita bisa pakai. Contoh saya akan memunculkan apa namanya? Dari Tokopedia ya, Tokopedia. Kita bisa mengambil atau menganalisa data produk apa yang kira-kira berpotensi untuk kita jual dan sedang banyak diminati. Ya, demand itu berarti sedang diminati. Nah, di Tokopedia itu menyediakan itu ya, salah satu statistiknya. Nah, kalau kalian klik menu di sini di pencarian, itu ada pencarian populer. Ya, nah ini pencarian populer itu berarti yang sedang banyak orang cari. Ya, di sini ada kategori handphone kalau saya lihat, ya, keyboard, lampu, rak TV. Nah, dengan pencariannya ada 53.000. Nah, sekarang coba kalian bayangkan, ada 53.000 orang yang mencari. Ya. Apakah itu bukan sebuah pencarian yang luar biasa? Kalau kalian bayangkan, ada 53.000 orang datang ke toko kalian. Kebayang nggak itu kalau memang sebuah toko offline dunia nyata ya? Nah, kalau di online tidak bisa dibatasi ya, artinya ya siapapun akan mencari ya sesuai dengan apa yang dipikirkan orang. Nah, itulah keunikannya. Ini kalau di refresh lagi beda lagi. Artinya real time ya. Jam 7 pagi, jam 8 pagi, jam 9, jam 10 itu pencarian bisa berbeda-beda ya. Kategori pencariannya bisa beragam. Nah, ini data yang luar biasa. Kalau kalian bisa mengamati ini lalu menganalisa data, iklan itu tidak mesti muncul di setiap jam ya. Iklan itu munculkanlah di jam-jam tertentu sesuai dengan orang mencari. Mungkin siang-siang gini lagi nyantai, lagi jam istirahat kalau orang kerja itu ya. Ah, pengen belanja-belanja deh gitu. Nah, itu ya. Oke, itu demand ya, ada permintaan. Terus kalau peluang, nah kalau peluang berarti apa? Berarti belum tentu ada yang jual ya. Datanya juga di Tokped saya belum bisa dapat. Jadi artinya saya
menduga-duga, tapi menduga-duganya pun berdasar data. Kalau demand itu jelas barang yang sudah ada lagi banyak dicari orang. Tapi kalau opportunity itu berarti kan peluang, ya. Kita bisa lihat dari tools SEO, ya. Tools SEO, terus keyword difficulty dan low Amazon competition. Nah, sayangnya di sini kita tidak punya tools itu ya. Nah, ini hanya sekedar pengetahuan buat kalian. Seumpama nanti kalian punya tools SEO, contohnya seperti ini deh. Contohnya saya cari ya, Pak. Oke. Misalkan saya cari ini ya. Nah, payung. Saya mau jualan payung, Pak. Nah, kira-kira payung apa nih yang banyak orang cari? Opportunity. Nah, saya punya tools SEO di sini, sebelah kanan. Nah, orang banyak mencari payung lipat, payung pantai, payung promosi, payung hujan, payung jualan. Nah, terus kalau long tail keyword, nah ini kalau kalian pernah belajar tentang SEO, itu ada payung teduh akad ya. Jadi harus sangat spesifik nih ya. Nah, ini bukan lagu Payung Teduh ini ya, ada payung teduh, lirik payung teduh. Nah, kita amati saja ini. Payung teduh untuk perempuan, payung teduh akad. Nah, kalian bisa menjual produk payung teduh khusus untuk akad nikah. Nah, ini sebuah prospek ini. Ya. Walaupun sudah ada yang jualan, tapi kebanyakan kan toko online itu tidak menjual satu produk. Mereka itu toko kelontong, jual banyak payung, di dalamnya ada salah satunya itu khusus untuk akad nikah. Nah, kenapa enggak kalian fokus hanya menjual barang-barang atau produk yang kaitannya khusus dengan akad? Payung yang digunakan untuk akad nikah. Bisa itu, ya. Nah, makanya kalau kalian sempat ingat-ingat kembali materi saya sebelumnya, itu kan ada jenis-jenis physical product. Nah, coba itu diingat-ingat lagi, dibuka-buka lagi, apakah masuk ke single product atau multiple kategori, ya. Itu kalian bisa mulai dari sana. Nah, itu kalau kita berbicara opportunity atau peluang. Dan yang terakhir adalah menentukan branding potensial using data. Nah, kita bisa gunakan Facebook audience size, blogger, dan influencer. Nah, di sini di Facebook kita bisa mencari ya. Kalau kalian pernah menggunakan apa namanya Facebook Ads, ya, di dalam Facebook Ads itu kita bisa melihat prospek-prospek apa saja yang berkaitan dengan branding. Contohnya gini, eh, kalau kita mau buka Facebook, ya, itu selalu muncul iklan di sebelah kanan, ya, atau iklan-iklan yang memang sekiranya suka muncul sesuai dengan apa yang sedang kita cari, ya. Contoh kita lagi tadi ya nyari-nyari handphone, biasanya nggak jauh dari iklan-iklan kategori handphone. Atau kalau kita lagi nyari baju bayi, ya atau baju, itu akan muncul iklan-iklan berkaitan dengan baju. Nah, tentu di sini kita bisa analisa, ya, kita bisa analisa bahwa ternyata banyak juga orang yang jualan baju. Ya, contoh baju bayi tadi. Nah, biasanya kalau yang namanya branding itu umumnya kategori fashion ya. Kategorinya itu fashion ya, baju, pakaian, celana, sepatu. Nah, jadi umumnya seperti itu. Walaupun bukan berarti yang lain tidak mungkin, tapi umumnya di Indonesia branding itu lebih ke arah fashion. Nah, kalian bisa saja menjual atau membuat produk yang serupa, misalkan tadi baju bayi ya, tapi dengan nama kalian sendiri, versi sendiri ya. Karena yang namanya branding berarti memberikan label nama, ya, membuat sebuah label nama. Nah, itu sedikit ya mengenai branding menggunakan Facebook Audience Size.
Kalau blogger dan influencer, nah itu rasa-rasanya jarang ya kalau di Indonesia itu. Oke. Nah, ini ada biaya-biaya sebetulnya. Biaya untuk memulai, modal utama untuk memulai sebuah bisnis online kira-kira berapa? Nah, sebetulnya nggak perlu mahal-mahal ya. Ini contoh saja ya, ada researching product and market ya, ada Google Fu, ada Ahrefs, ada Jungle Scout. Ini adalah tools-tools yang digunakan untuk menganalisa kata kunci. Jadi, saya tidak menjelaskan lebih dalam mengenai ini ya, karena ini kaitannya harus dipraktekkan sebetulnya itu. Nah, ini kaitannya nanti ada di mata kuliah internet marketing ya. Jadi ini saya skip saja dulu ya. Oke, itu mungkin materi yang bisa saya sampaikan. Ya, nanti kita lanjutkan kembali di materi saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.